Halo sahabat Mido, selamat datang di Podcast Imigrasi Bekasi episode 3. Nah, pada kali ini kita akan membahas seputar kantor imigrasi Bekasi dan telah hadir bersama saya di sini Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Bapak Anggi Wicaksono. Baik, Pak. Berhubung sudah ada Bapak Kepala Kantor Imigrasi Bekasi di sini, yuk kita tanya-tanya seputar imigrasi Bekasi. Nah, Pak, kalau sahabat Mido nih dengar kata imigrasi ya Pak, tentunya sahabat Mido ini yang pertama kali ada di pikiran ini, oh tentang paspor nih gitu ya Pak, yang ada di bawah naungannya seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan ya Pak. Nah, apakah di seksi ini itu hanya menerbitkan paspor secara cuma-cuma Kak, atau ada tugas dan fungsi yang lainnya Pak? Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mido. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Wicaksono. Saya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Bekasi. Nah, momen ini mungkin saya akan mengawali dengan menceritakan sedikit struktur organisasinya dulu mungkin ya. Jadi di Bekasi itu ada Kantor Imigrasi Bekasi. Nah, Kantor Imigrasi Bekasi itu berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu ada kantor wilayah ya. Untuk kantor wilayahnya ada kantor wilayah imigrasi, kemudian ada kantor wilayah pemasyarakatan. Nah, untuk Bekasi itu di bawah kantor wilayah imigrasi Jawa Barat ya. Baru ada kita kantor imigrasi Bekasi. Nah, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, gitu kan. Nah, kemudian sahabat Mido kalau untuk imigrasi pasti ingatnya paspor, ya kan gitu ya. Paspor. Kemudian juga mau ke luar negeri itu kan melalui tempat pemeriksaan imigrasi, melewati counter imigrasi. Nah, kantor imigrasi Bekasi itu meliputi beberapa seksi atau tusi dari kantor imigrasi Bekasi. Nah, yang tadi yang disebut sama Mbak Elisa, yang pertama, kita ada seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan. Nah, seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan, kalau disingkat biasanya kita sebutnya Yanverdokjal. Nah, ini tugasnya apa? Tugasnya memberikan pelayanan paspor, ya. Mudahnya seperti itu. Jadi, kalau teman-teman mengajukan paspor di kantor imigrasi Bekasi, itu yang ngurusi itu adalah seksi Yanverdokjal atau ya yang membidangi dokumen perjalanan gitu. Baik, selain dari seksi paspor ya Pak, apakah di imigrasi ini juga ada pelayanan yang lainnya seperti misalnya izin tinggal warga negara asing, dan apakah ada seksi yang secara khusus menaungi hal tersebut gitu Pak? Ya. Nah, selain dari seksi Yanverdokjal tadi yang mengurusi terkait paspor, ada seksi lainnya. Nah, selanjutnya ada seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Nah, izin tinggal dan status keimigrasian ini urusannya adalah terkait perpanjangan izin tinggal kunjungan, perpanjangan izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Pokoknya apapun itu terkait urusan izin tinggal orang asing yang berada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Bekasi ya. Yang tadi saya sampaikan wilayah kerjanya adalah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jadi orang asing yang berdomisili di kota ataupun Kabupaten Bekasi itu dapat melakukan urusan izin tinggalnya di kantor imigrasi Bekasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada seksi lainnya. Ada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian ini, imigrasi Bekasi itu melaksanakan pengawasan orang asing. Ya, jadi pengawasan orang asing yang ada di wilayah kerja, itu kita melakukan operasi pengawasan setiap harinya secara rutin ataupun secara insidentil untuk memastikan orang asing berkegiatan ya, berada dan berkegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal pada orang asing tersebut. Kemudian ada juga seksi
teknologi dan informasi keimigrasian. Nah, kalau misalnya sahabat Mido nonton ini, ya berarti yang mengurusi atau membidangi ini adalah seksi teknologi dan informasi keimigrasian. Jadi ini termasuk tugasnya adalah meliputi jaringan, network, kesisteman di imigrasi Bekasi dan juga terkait kehumasan. Ya, kehumasan di kantor imigrasi Bekasi itu yang mengurusi adalah seksi teknologi informasi dan keimigrasian, singkatannya TIKIM, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, namanya sebuah kantor itu harus ada yang mengurusi administrasinya ataupun bidang fasilitatif. Nah, kita ada sub bagian tata usaha yang mengurusi seluruh fasilitatif seperti kepegawaian, kemudian urusan umum, kemudian urusan keuangan. Karena sebuah kantor pastinya tidak bisa berjalan tanpa adanya urusan administrasi. Baik Pak, nah sahabat Mido juga udah dengar juga kan ya dari Pak Kakak nih, kalau di imigrasi Bekasi ini gak cuma ada seksi paspor aja, tapi juga banyak lagi seksi yang lainnya. Ngomong-ngomong tadi nih Pak, seksi Intel Dakim ya Pak, kayaknya menarik banget nih. Ada pengawasan dan juga penindakan. Sebenarnya kenapa sih Pak WNA-WNA ini harus diawasi dan juga ditindak, itu kenapa? Jadi memang kita sebagai suatu negara itu pastinya ada warga negara Indonesia dan juga ada namanya migrasi internasional kan gitu. Orang berpindah ya dari suatu negara ke negara lain. Tujuan dari perpindahan orang ini, migrasi itu berbeda-beda ya. Ada yang niatnya untuk misalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya, mencari penghidupan. Ada yang berpindah karena mungkin menikah dengan warga negara Indonesia. Ada yang berpindah dengan niat baik, ada juga yang berpindah dengan niat yang tidak baik. Nah, disinilah tugas kita, ya, imigrasi, ya khususnya kita di Imigrasi Bekasi, pelaksanaan operasi intelijen misalnya. Nah, itu kan kegiatan untuk mencari, ya, mencari misalnya apakah ada orang asing yang berkegiatan tidak sesuai dengan izinnya. Kenapa harus diawasi? Ya, karena ketika orang asing dia bekerja misalnya tidak dengan visa yang tepat kan gitu, karena ketika orang asing bekerja itu harusnya ada perizinan yang harus dilengkapi ya. Untuk izin kerja ya, ini ada kaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya. Jadi ketika seorang asing masuk, berarti ada pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang Indonesia, ya kan, dilakukan oleh orang asing. Berarti ada chance, kesempatan untuk orang Indonesia berkurang, kan gitu. Nah, disinilah pentingnya izin harus sesuai, ya kan. Karena ketika diizinkan untuk orang asing bekerja di Indonesia, itu ada implikasinya dengan tadi itu, kesempatan tenaga kerja Indonesia. Adapun boleh menggunakan tenaga kerja asing ketika tenaga kerja Indonesia tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut, ya kan? Nah, disinilah tugasnya imigrasi untuk memastikan izinnya sesuai apa enggak. Karena kalau izinnya udah pakai visa kerja, pasti udah ada persetujuannya, udah diperiksa dulu, ya, udah gampangnya itu udah diperiksa dulu sama Kementerian Naker, ya kan? Oke. Tidak ada orang Indonesia yang bisa mengerjakannya, skillnya bagus ini, tenaga kerja asingnya, maka diberikan izin. Begitu pula imigrasi akan memberikan visa yang sesuai. Nah, ini pentingnya sebuah pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Pernah nggak Pak ada yang sampai dideportasi nih karena pengawasan dan penindakan ini? Tentunya pernah ya, karena deportasi itu bagian dari tusi keimigrasian. Ya kan, deportasi itu adalah tindakan paksa mengeluarkan seorang asing dari wilayah Indonesia. Kenapa kita kenakan deportasi? Itu dikarenakan orang asing tersebut itu diduga, ya, patut diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Nah, deportasi itu saya cerita sedikit, itu adalah merupakan tindakan di luar proses peradilan, ya. Itu namanya deportasi. Itu adalah
tindakan administratif atau kalau di luar sana dikenal dengan administrative sanctions ya terhadap warga negara asing dikeluarkan ya. Pastinya pernah, dan itu memang harus dilakukan terhadap orang asing yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Indonesia. Oke, jadi nggak semua orang asing juga tertib administrasi, ada juga yang bermasalah dengan administrasinya ya Pak. Iya, Karena benar. itu perlu dilakukan adanya pengawasan dan juga penindakan. Iya, betul. Baik. Nah, kemudian Pak, kita kalau lihat-lihat lagi nih ke berita-berita yang lagi booming akhir-akhir ini, banyak juga ya Pak TPPO yang ke Kamboja seperti Iya, itu. iya. Nah, bagaimana ya Pak kira-kira peran imigrasi Bekasi ini untuk mengatasi hal tersebut? Iya, betul sekali. Jadi peran imigrasi Bekasi, nah khususnya kita ada melibatkan di 2 seksi kalau urusan terkait pencegahan TPPO dan TPPM. Di seksi paspor ya, sahabat Mido mungkin yang mengajukan paspor di kantor imigrasi Bekasi, jangan kaget, misalnya ada petugas kita yang mencoba untuk mencari tahu, ya kan, mau kemana perginya, ya. Kemudian nanti di sana ngapain? Tujuannya ya semata-mata imigrasi itu mau melindungi sahabat Mido, ya, bukan mau mempersulit, ya. Jadi kita mau memastikan bahwa teman-teman nanti ketika berangkat ke luar negeri itu di sananya aman, ya. Ada beberapa kasus, misalnya perempuan WNI kemudian kenalan sama laki-laki WNA melalui Facebook gitu. Ini juga bisa ada penipuan nih. Ternyata di sana fiktif, tidak ada orangnya aslinya, ya. Ini penipuan. Selain dari iming-iming, ada juga iming-iming bekerja di luar negeri. Tapi ternyata janjinya dipekerjakan sebagai A, ternyata dipekerjakan sebagai B, ya. Jadi tidak sesuai dengan janji. Nah, ini kita juga mencegah itu terjadi, makanya kita melaksanakan wawancara, ya, dengan teknik-teknik wawancara yang baku kita laksanakan untuk memastikan sahabat Mido sekalian aman, ya. Kemudian di sisi lain, di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, kita imigrasi Bekasi itu menempatkan pejabat imigrasi pembina desa, ya, jadi Pimpasa, ya. Kemudian kita sudah menganalisis desa atau kelurahan mana yang ada di kota atau kabupaten Bekasi yang merupakan sumber dari PMI. Jadi desa atau kelurahan yang masyarakatnya banyak membuat paspor untuk bekerja sebagai PMI, itu sudah kita analisis dan di situ kita buat desa binaan imigrasi. Tujuannya apa? Sehingga masyarakat di kelurahan atau desa tersebut bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi, karena ada petugas yang ditunjuk secara khusus dari kantor imigrasi Bekasi untuk bertugas di desa tersebut. Jadi siap memberikan informasi apapun terkait keimigrasian, penyuluhan terkait bagaimana bekerja di luar negeri yang aman. Nah, itu disitulah tugasnya Pimpasa yang dibentuk oleh kantor imigrasi Bekasi. Menarik sekali sahabat Mido. Jadi sahabat Mido yang berada di rumah juga nggak perlu khawatir nggak mendapatkan informasi. Baik sahabat Mido, sekarang udah tahu dong kalau di kantor imigrasi Bekasi ini nggak cuma ada seksi paspor aja, tapi ada seksi yang lainnya juga dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun sayang sekali perbincangan menarik kita kali ini harus usai. Tentunya kita akan balik lagi sama sahabat Mido untuk podcast selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran pada podcast kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa kembali sahabat Mido. Sampai jumpa.